para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, saya mayem tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih wiloso saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada kali ini saya ada sesuatu yang perlu saya sampaikan pada sedulur-sedulur semua, terutama anak saya yang tinggal di wilayah Jawa Barat, di Jakarta dan sekitarnya, bahkan kemungkinan juga di bagian-bagian wilayah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Sumatera bagian selatan. Dan kami juga ada beberapa informasi dari teman-teman yang bergerak di BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional, juga dari teman-teman yang lain. Banyak hal yang ditanyakan pada saya mengenai kemungkinan risiko terhadap perubahan cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini, dan sebenarnya sudah saya sampaikan pada tanggal 21 ketika banyak orang sedang mencermati adanya fenomena solar solstice ya. Tapi saya di situ justru memfokuskan perhatian kepada apa yang terjadi setelah terjadi solar solstice. Karena di sini ada sesuatu yang sifatnya urgent dan sifatnya itu ya mungkin harus ada kewaspadaan yang ditingkatkan untuk kita semua. Karena di sini adanya elemen api atau elemen dari matahari yang begitu dominan pada saat itu, dan biasanya ada asas pendulum atau sistem pola-pola keseimbangan dalam tata hukum keseimbangan alam. Itu sebenarnya mudah sekali dibaca. Kalau dalam tradisi Jawa ya kita bisa dengan pendekatan ilmu titen. Kenapa saya katakan pendekatan? Karena menurut saya pribadi ilmu titen ini bukan sesuatu yang sifatnya itu gaib ya, tapi ini sifatnya itu lebih ke ilmiah. Hanya saja ini belum begitu dipakai orang zaman sekarang, dan bahkan beberapa orang mengatakan ilmu titen ini sebagai bagian dari tahyul ya. Itu sebenarnya sangat bodoh sekali dan tidak memahami apa sesungguhnya sejatinya kearifan lokal atau local wisdom. Nah, local wisdom itu sungguh menjadikan seseorang, kita semua itu akan lebih arif dan bijaksana dalam memahami alam semesta ini, memahami bagaimana sikap alam semesta dan bahasa alam yang seringkali menyampaikan beberapa info mengenai segala sesuatu yang akan terjadi. Apabila kita semua ini sudah membiasakan diri menggunakan tradisi ilmu titen ini, tentunya akan menjadi pribadi yang lebih cermat dari rata-rata orang, karena panjenengan akan paham lebih cepat sebelum orang lain paham dan sebelum orang lain tahu akan segala sesuatu yang akan terjadi mengenai gerak-gerik alam semesta terutama. Nah, dari situ tentu akan menjadikan panjenengan semua itu lebih mudah melakukan langkah antisipasi, dan orang yang lebih cepat melakukan antisipasi itu akan lebih punya probabilitas yang lebih tinggi untuk meraih keselamatan jiwa raga. Langsung to the point aja, ini yang akan saya sampaikan mengenai potensi-potensi bencana yang cukup besar di wilayah Jawa bagian barat saat ini. Selain gempa-gempa juga masih terus terjadi di beberapa wilayah, tapi juga ada rentetan fenomena alam, dan seperti yang saya sampaikan di video tanggal 21 dan saya sampaikan juga tutorialnya untuk mengantisipasi. Ini saya tekankan pada elemen air, di mana ini juga nanti akan berpotensi yang besar sekali, akan muncul badai yang sangat besar dan disertai dengan angin dan ya risiko-risiko bencana yang lainnya. Karena kalau dua elemen itu mengamuk ya, artinya elemen air dan angin itu mengamuk, tentu saja risiko atau dampaknya itu akan lebih ke berbagai sektor kehidupan. Nah, ini yang perlu diantisipasi, dan seperti juga yang disampaikan oleh teman-teman BNPB yang sudah mengantisipasi apabila besok di Jakarta terjadi badai yang besar sehingga ada kemungkinan diberlakukan work from home, jadi bekerja di rumah bagi teman-teman yang ada di Jakarta untuk pada tanggal 28 besok. Ini sebenarnya menyambung ya, ini ada gelagat dari alam semesta yang kita baca melalui ilmu teten beberapa hari yang lalu, dan kemudian memang dari BMKG sendiri membaca ada pergerakan badai yang mengarah ke laut ya, ke laut Samudra Hindia, dan itu akan mengakibatkan sebuah dampak yang bisa saja serius di daratan Pulau Jawa terutama. Nah, sejalan dengan itu beberapa hari yang lalu, kira-kira sudah tanggal berapa ya itu, waktu ada dawuh atau pesan dari Eyang Panembahan Romo yang semare di Kajoran itu, bahwa kita didhawuhi ke sana marasuan karena memang akan ada banyak mara bahaya yang cukup serius. Nah,
Di antaranya adalah ini, jadi kita sedang didekati oleh badai, dan kemudian juga kita sudah sampaikan bagaimana cara orang Jawa, cara tradisional atau ilmu tradisional Jawa dalam menghadapi badai. Perlu saya ulang sedikit di sini, dan nanti videonya, linknya bisa saya taruh di bawah kolom video ini untuk tutorial menghadapi badai. Itu sebenarnya cukup sederhana ya, ini ilmu sederhana kembali saya angkat, yaitu dengan menaburkan beras dan garam, tapi garamnya itu garam grosok atau garam kasar, dan kemudian dicampur dengan beras merek apa saja, tapi jangan beras ketan ya, beras apa saja, perbandingannya 1:1. Itu nanti ditaburkan di halaman rumah atau halaman sekeliling rumah kalau panjenengan punya halaman samping kiri, kanan, atau belakang. Namun apabila tidak memiliki halaman, cukup ditaburkan di depan rumah atau di halaman rumah saja. Tapi kalau panjenengan tidak memiliki halaman rumah, bisa di jalan depan rumah Anda. Taburkan ketika akan terjadi, sudah ada tanda-tanda mulai terjadi badai, segera taburkan. Tapi tidak bisa misalnya panjenengan terus kemudian sebelum semua itu terjadi kemudian menaburkan terlebih dahulu di atap rumah atau di halaman, karena itu tidak ada efek, tidak ada pengaruh. Jadi harus on time, harus ini ya, present time. Jadi panjenengan lakukan ya di saat ada peristiwa itu, kemudian sebelum terjadi peristiwa ditaburkan. Nah, saya yakin kalau di Jakarta sedulur-sedulur itu banyak yang melakukan seperti ini. Saya kira Jakarta tidak akan terjadi mara bahaya yang besar seperti sudah diperingatkan oleh BMKG dan BNPB, akan terjadi badai yang dahsyat dan kemungkinan banjir besar di Jakarta yang terjadi pada besok, karena sudah dibaca pergerakan awan itu. Nah, kalau sedulur-sedulur di Jakarta kompak lebih banyak melakukan hal seperti ini, mengaplikasikan ilmu tradisional Jawa, itu saya kira semua itu tidak mengherankan kalau seperti sulapan ya, bisa diantisipasi, kemudian awan bergeser, badai juga bergeser, dan hanya terjadi hujan biasa, bahkan mungkin hujan ringan, dan angin pun hanya semilir yang menyejukkan, sehingga tetap semuanya bisa dinikmati, semuanya baik-baik saja, tidak perlu ada gejolak yang cukup serius ya. Ini tidak berlaku hanya di Jakarta saja sebenarnya, tapi seluruh pulau Jawa, terutama bagian barat, kemudian bisa saja merembet ke tengah. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu juga dari Kanjeng Ratu Kidul juga udah ada pesan, juga dari Eyang Panembahan Rama juga ada pesan untuk hati-hati jika ada aktivitas di Laut Selatan, karena kemungkinan besar ini Laut Selatan juga akan mengamuk. Yang mengamuk ini ombaknya ya tentu saja, karena ada efek tentu saja kalau ombak itu ya adanya angin, pergerakan angin, dan adanya perbedaan suhu di permukaan laut atau di daratan. Ini ombak ini ya saya kira tidak main-main, karena ada peringatan-peringatan seperti itu. Jadi saya kira kemungkinannya akan lebih dari sekedar air laut yang rob ya. Kalau rob itu kan banjir rob itu sudah biasa ya, adanya ombak yang sampai menerjang tepi pantai, kemudian bisa merusak kios-kios atau warung yang ada di tepi pantai. Tapi kalau ini kemungkinan bisa jauh lebih besar dari itu. Oleh sebab itu juga himbauan ini juga untuk sedulur-sedulur yang punya kios, warung, punya usaha di tepi pantai, seyogianya untuk melakukan langkah antisipasi, amankan dan selamatkan benda-benda berharga yang ada di dalam toko atau di dalam kios itu. Kemudian juga melakukan hal yang sama yang saya sebut sebagai mitigasi bencana secara tradisional atau secara spiritual Jawa, yaitu dengan cara menyiapkan garam dan beras yang sangat sederhana itu, taburkan apabila sudah mulai tampak badai itu datang. Kalau itu dilakukan oleh seluruh masyarakat di pesisir, saya optimis badai itu akan seperti sirup, karena bagi orang Jawa khususnya dan mungkin warga masyarakat yang lain, budaya yang lain, belief system yang lain juga percaya bahwa semua elemen bumi itu adalah sesuatu yang tidak mati, sesuatu yang hidup, karena di balik itu ada yang namanya kekuatan metafisika yang menggerakkan. Nah, kalau bagi orang Jawa yang percaya bahwa di balik angin atau badai itu ada di situ yang menggerakkan adalah entitas yang hidup atau sesuatu yang menghidupkan materi itu, yang menggerakkan materi itu, yang dinamakan Sang Hyang Bayu atau Sang Hyang Maruta atau Bathara Maruta atau Bathara Bayu. Di situ bagi orang Jawa kenapa menebarkan garam dan beras itu karena memahami betul bahwa itu adalah simbol dari yang namanya dharma atau sedekah atau sebuah kebaikan yang kita tebarkan itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada seluruh entitas yang hidup, termasuk kekuatan-kekuatan alam ini,
Kalau kita sapa dengan baik, dengan cara seperti itu, tentu mereka semua kekuatan alam yang hidup itu juga akan memahami dan akan menjadi seperti yang kita harapkan dan akan berlalu, tidak merusak lingkungan tempat tinggal kita atau wilayah kita. Semua akan berlalu. Makanya kalau orang Jawa zaman dulu itu ketika ada angin yang besar lewat itu sambil menebarkan garam dan beras itu sambil mengucapkan kono-kono sumingkir nggonmu sing pindah kono aja gawe kerusakan nang kene. Jadi silahkan berlalu, jangan membuat kerusakan di sini. Saya mohon untuk keselamatan seluruh makhluk. Seperti itulah kearifan lokal orang Jawa yang pahami. Jadi sambil menebarkan garam dan beras itu juga kita diiringi dengan menebarkan rasa welas asih kepada seluruh makhluk hidup. Getaran rasa welas asih itu penting sekali kita terapkan, aplikasikan pada saat menebarkan garam dan beras, karena di situ akan menimbulkan sebuah resonansi welas asih yang itu akan diterima oleh seluruh makhluk hidup, bahkan akan menjadi bahasa universal yang mudah diterima oleh Sang Hyang Maruta, Sang Hyang Bayu. Itu bahasa yang simpel dan singkat, tidak perlu dengan ucapan yang bertele-tele, yang panjang lebar kalimatnya, bahkan dengan bahasa-bahasa doa yang sesungguhnya Anda sendiri tidak memahami artinya. Itu jauh akan lebih efektif ketika melakukan seperti cara-cara yang dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu, oleh leluhur kita dahulu, dengan cara melakukan kearifan lokal seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sedulur semua dan semoga tetap aman dan terkendali, adem ayem, mandaliem, sehingga semuanya akan diberikan keselamatan, tidak ada sesuatu hal yang tidak diharapkan terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wilujeng rayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti Suradiraja ningrat lebur dening pangestuti rahayu sagung titah dumadi.